Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Hari Minggu 16 Agustus 2020 adalah Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kitab Wahyu, pasal 11, ayat 9a, dilanjutkan dengan pasal 12, ayat 1, ayat 3-6a, dan ayat 10ab. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku, dan bahasa dan kaum, melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 15, ayat 20-26. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah martabat luhur Bunda Maria. Hari raya Maria diangkat ke surga biasanya dirayakan pada tanggal 15 Agustus. Hari raya ini dirayakan gereja berdasarkan ketetapan Paus Pius ke-12 dalam Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus pada tanggal 1 November 1950 bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya.
Kali ini gereja merayakannya pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus, karena semua umat bisa merayakannya, bersyukur karena penyelenggaraan Allah di dunia lewat Bunda Maria, dan agar gereja semakin menghormati dan mencintai Maria sebagai ibu gereja, serta menjadikan Maria sebagai model kehidupan orang Kristen yang sejati. Saudara terkasih, Maria adalah figur yang amat penting dalam sejarah keselamatan. Lewat Marialah, gereja dan dunia melihat misteri surga secara lebih dekat, karena lewat Maria kita menerima Yesus yang sungguh dekat dengan kita sebagai Immanuel, dan lewat Yesuslah kita mendapatkan pewahyuan tentang surga dan tentang Bapa. Maria karenanya adalah gerbang awal bagi dunia untuk melihat karya Allah. Nanti dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan bahwa dialah pintu kepada domba-domba. Lagi Yesus bersabda, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Maka dalam diri Yesus, sebaliknya Allah menemukan jalan konkret dan nyata untuk suatu perjumpaan dengan manusia, sementara manusia menemukan jalan yang sama untuk berjumpa dengan Allah dalam diri Yesus. Demikian peran Maria adalah pembuka gerbang awal untuk membiarkan Yesus menjadi pintu utama Allah mengerjakan keselamatan di dunia. Pemilihan seorang manusia oleh Allah untuk melahirkan putranya Yesus bukan semata pemilihan berdasarkan kriteria manusia, melainkan kriteria ilahi oleh Allah yang mengetahui segala-galanya, termasuk kelayakan, kepantasan, kesucian dan kekudusan Maria untuk mengandung kekudusan dari Allah di dalam diri Yesus. Tidak mengherankan kalau kesucian dan kekudusan itu mengangkat martabat Maria pada saat pemilihan oleh Allah, sebagaimana yang dikabarkan oleh malaikat Gabriel. Kekudusan serta kesucian yang sama tentu ada saat Maria kembali ke pangkuan Bapa. Sebagaimana atas cara ilahi Maria dipilih dan melahirkan Yesus, demikian juga atas cara ilahi Maria diangkat ke surga. Walaupun kita tidak mendapatkan kisah khusus tentang pengangkatan Maria ke surga oleh Allah, namun iman gereja sudah jelas bahwa Maria dalam segala kapasitasnya sebagai orang terpilih Allah akan kembali kepada Bapa dengan meterai itu, tidak atas cara biasa, melainkan atas cara yang ilahi, sebagaimana Allah menyelenggarakan baginya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 3, Yesus berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Maria sesungguhnya adalah yang pertama dibawa, dan lebih dari itu, diangkat untuk berada bersama Yesus di dalam kemuliaan Bapa. Martabat Maria, walau sebagai manusia biasa sama seperti kita, tentu sungguh unggul dan mulia, sehingga ia bahkan tidak hanya diangkat, melainkan juga disebut oleh gereja sebagai Ratu Surga dan Ratu para malaikat. Hari raya ini memberi makna yang amat dalam untuk kita semua, bahwa martabat kita sebagai orang Kristen itu luhur adanya. Sejak kita dibaptis, kita diberi meterai sebagai anak-anak Allah. Karenanya kita membawa kekudusan Allah
di dalam diri kita. Kekudusan itulah yang perlu kita bawa, kita hidupi dan kembangkan sedemikian rupa dan semaksimal mungkin agar kehadiran Allah boleh nyata di dalam hidup beriman kita dalam setiap bentuk kehidupan, fungsi, peran dan dalam tugas serta pekerjaan dan tanggung jawab kita setiap hari. Itulah sebenarnya identitas kita sebagai orang Kristen. Hidup kita adalah pelaksanaan karya Allah. Maka pikirkanlah selalu yang baik dan benar, bukan hanya sesuai dengan pemahaman, selera atau kepentingan kita, melainkan segala sesuatu yang benar untuk kebaikan dan keselamatan bersama, dan lakukanlah itu di dalam tindakan yang nyata. Niscaya sukacita akan mewarnai hidup kita semua. Semoga demikian. Amin.